Lihat Pak. Lihat ya. Materi terakhir ya di pakai tracer. Jadi nanti yang sini kita masih menggunakan nantinya kita akan menggunakannya di berupa di simulasi atau aplikasi berbasis ke IoT, dan ini kita akan coba menggunakan namanya API. Jadi apa sih dan kenapa nanti sini kita butuh yang namanya API itu ya. Jadi secara konsepnya untuk di API jadi kan di nantinya kalau kita punya suatu aplikasi, nanti aplikasi ini kita akan terhubung ke suatu internet, ke suatu platform dan sebagainya. Maka pada intinya kita akan menghubungannya ke suatu ini ya, apa istilahnya, ke suatu platform yang berbasis ke internet. Bentar, saya akan gambarkan gimana sih prosesnya dari API ini ya. Bentar, nggak connect. Oke, secara konsepnya gini ya di API ini ya. Jadi kalau di perangkat sensor dan sebagainya, ini ya, ini perangkat sensornya misalnya. Nanti ada device-nya sensor, nanti di sini dia akan terhubung ke suatu internet, ini ya. Mungkin dia akan terhubung ke suatu platform di jaringan internet. Oke, untuk yang di internet ini nanti dia akan terhubung ke suatu server ini ya. Ini terhubung ke suatu server dan sebagainya. Data dari server ini nantinya dia akan dihubungkan ke suatu mobile application ya. Jadi nanti ada mobile application. Nah, untuk yang di sini semua data yang dari sensor ini ketika dia itu akan masuk ke suatu server, maka nanti di sini dia ada datanya dia akan masuk ke suatu database dan sebagainya. Jadi si mobile apps ini agar mencegah dia itu untuk ngobrol secara langsung, untuk mengakses secara langsung ke dalam isi server, maka si server ini dia akan menyediakan semacam yang namanya API. Jadi nanti si server dia akan menyediakan yang namanya API ini untuk memberikan aksesnya ke sisi mobile application. Jadi di sisi mobile apps-nya ini nanti dia tidak bisa langsung connect ke suatu servernya ini, tapi nantinya sini dia akan diberikan API-nya untuk memastikan bahwa nantinya sini itu ada semacam kayak data yang akan diminta oleh si mobile apps-nya ini ya. Jadi di hari ini kita akan mencoba untuk membuat API-nya ini. Jadi di sisi sensornya dia akan connect ke suatu home gateway. Dari home gateway nanti dia akan disediakan suatu API yang akan diakses oleh si mobile apps-nya ini ya. Jadi mungkin yang kayak di apa selanjutnya, mungkin saya contohkan secara realnya. Nanti ya mungkin kalian pernah mengetahui ini ya, yang di BMKG. Di BMKG ini coba kita lihat BMKG API. Ini ya, ini nanti ada beberapa data yang bisa kita ambil dari data BMKG ini. Jadi nanti ada data perkiraan cuaca, data gempa bumi dan sebagainya dia. Jadi nanti datanya bisa berupa di sini ya. Ini ada kode API-nya yang bisa kita ambil dari sisi data BMKG ini ya. Jadi nanti sini dia tuh bisa pakai namanya kode apa istilahnya JSON, atau dia bisa pakai namanya XML untuk mengambil data yang ada di servernya BMKG. Jadi nanti sini kita akan sudah langsung didapatkan datanya. Lalu data yang disediakan oleh BMKG, ada waktunya kapan, lokasinya di mana, suhunya dia berapa, kelembapan, kondisi cuaca, kondisi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, kecepatan angin, arah angin dan sebagainya. Jadi yang di sini semuanya sudah disediakan oleh BMKG. Jadi artinya kita tinggal memanggil perintahnya di sini, maka kita otomatis sudah langsung mendapatkan datanya di sini ya. Jadi artinya apa? Artinya semua data ini kan pada intinya dia akan tersimpan di dalam database-nya BMKG. Tapi untuk menjaga si user ini bisa langsung mengakses ke dalam database-nya BMKG,
maka dibuatlah suatu interface, suatu apa istilahnya, ini koneksi ya ke sisi usernya. Ini nanti dia tuh dalam bentuk API, yaitu dia application program interface gitu ya. Jadi untuk yang di hari ini kita akan menggunakan namanya API ini, atau dia application programming interface ini, untuk diterapkan di dalam paket tracer ini ya. Oke, untuk yang di sini ada dua hal yang nanti akan kita pelajari, yaitu yang pertama kita akan menggunakan namanya SBC API pattern. Kemudian yang kedua, nanti di sini kita akan mencoba untuk melakukan setting environment, sehingga nanti di sini kita akan bisa langsung menggunakan, nanti akan bisa langsung ini ya, apa istilahnya, mengaplikasikannya ke dalam atau mengujinya di dalam sistem IoT yang sudah kita bangun di paket tracer ini ya. Ini ya, untuk yang di SBC pattern-nya, ini secara konsepnya nanti sini ada temperatur sensor, nanti ada SBC, ada home gateway dan sebagainya, ada smartphone. Jadi ini kalau kita tidak memberikan API-nya, maka nanti sini di sisi smartphone-nya ada keterangannya, itu dia tidak ada API-nya nih. Jadi selagi kalau dia tidak diberikan API-nya yang diberikan di isi SBC-nya ini, maka di sisi smartphone-nya nanti dia tidak akan bisa melakukan kontrol terhadap si sensor yang dipasang di dalam SBC sini ya. Nah, nanti di sini kita akan coba untuk menambahkan API-nya. Jadi di API-nya di sini kita akan menambahkan namanya IoE client, yaitu Internet of Everything yang di sini. Bisa perbesar dulu ya. Di sini ada namanya IoE, Internet of Everything client, nanti diimport. Kemudian di dalam program utamanya kita akan ada dua buah fungsi. Yang pertama itu dia setup-nya, yang kedua nantinya dalam bentuk yang di set state-nya. Di setup-nya, maka yang di sini kita akan mencoba untuk menambahkan, yaitu dia IoE client-nya, ini setup. Nantinya di sini kita akan membuat bahwa nanti yang di sisi SBC-nya ini kita jadikan dia sebagai microcontroller ini ya. Ini nama atau tipenya dari sisi perangkatnya kita buat yaitu dia microcontroller. Nanti bisa dirubah-rubah di sisi tipenya. Kemudian stage-nya ini namanya di sini kita bikin yaitu dia temperatur. Kemudian nanti di sini akan ada angka yang akan kita berikan di sini, atau bilangan yang akan kita tampilkan di sini. Kemudian nanti yang terakhir kita kasih unitnya, yaitu dia Celsius. Jadi nanti yang sini yang akan tertera di sini yaitu dia bilangan dalam bentuk Celsius. Cuma yang di sini temperaturnya dia itu masih dalam range-nya antara 0 sampai 1000 ya. Jadi kalau nanti yang mau di setting 0 sampai 100, maka nanti perlu dinormalisasi. Nanti 0 sampai 1000-nya dinormalisasi menjadi 0 sampai 100-nya dia. Kemudian untuk yang di set state-nya, karena tadi terhubung ke sisi temperatur sensor, maka di itemnya ini dia di digital read-nya, di pin-nya ke 0, ini nanti dia akan di print di serial monitornya sini ya. Jadi nanti sini dia akan muncul serial monitornya, ini akan menampilkan sisi temperaturnya. Kemudian di sisi IoE client, di sisi device-nya, nanti dia akan memunculkan reportnya yang ada di sini dia. Nah, jadi ini dia akan muncul nilai dia berapa, hasil dari pembacaan di sisi temperatur sensornya. Oke, kita akan coba dulu yang di sini. Oke, ini bentar. Ya, bentar, saya biar nggak nulis lagi nanti ya. Ini ya. Saya copy dulu aja. Oke, ini coba saya hapus. Oke,
Pada intinya, ketika ya ini udah kalian coba sebelumnya ya, jadi nanti ada lampu, ada kipas angin, kemudian di sini dia ada smartphone-nya, kemudian nanti di sini dari sisi perangkat IoT ini, yaitu di lampu sama kipas angin, kita akan mencoba untuk melakukan controlling atau monitoring dari sisi smartphone-nya dia. Nah sini ya, ini yang diisi lampunya, ini muncul yaitu di sini dia namanya light ya, ini yang ada di sebelah kanan ini statusnya ini bisa kita off-kan, bisa kita dim, bisa kita on-kan lebih terang lagi dia, bisa kita matikan. Kemudian yang di kipasnya juga sama, ini yang diisi sini tipenya itu dia ceiling fan, ini yang di sebelah kanan ini ya. Kemudian di bawahnya ada statusnya ini bisa kita off-kan, bisa kita low, ataukah dia dalam bentuk yang high-nya ini ya. Ini ya. Jadi ini kalau kita menggunakannya diisi perangkat IoT yang sudah kita buat sebelumnya. Sekarang kita akan coba menambahkan yang namanya SBC ini ya. Jadi SBC-nya tinggal ditambahkan di sini SBC-nya. Kemudian nanti di sini kita tambahkan yaitu dia perangkat untuk yang di temperaturnya. Oke, yang di sini. Kemudian untuk yang di koneksinya, kita akan konekkan pakai IoT custom kabel. Ini D0-nya koneksi ke sisi D0 yang ada di SBC. Dan kita cek home gateway-nya. Di sini wireless-nya dia namanya apa? Home gateway. Kemudian dia menggunakan autentikasinya WPA2 PSK. Maksudnya yaitu dia 1, 2 sampai angka 8. Ini kita coba koneksikan SBC ini dengan home gateway. Ya, ini di kondisi config-nya. Ini namanya sudah benar yaitu dia home gateway. Cuma ini autentikasinya. Ini kita tambahkan yaitu dia tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita cek. Ini ya. Ini sekarang SBC-nya udah terhubung ke sisi home gateway. Nah, oke, ketika nanti yang di sini SBC ini terhubung ke sisi home gateway, maka pada intinya di sisi smartphone-nya akan bisa mengenali di sisi SBC ini ya. Jadi nanti di sisi smartphone-nya kita cek kondisinya. Yes. Ini kalau belum muncul bisa di logout dulu, kadang perlu di refresh terus ini ya agar dia bisa muncul, atau mungkin nanti sini dipancing dulu pakai yang lainnya atau di close dulu. Bentar, ini nggak tahu ini kok jadi lambat. Yes, tuh, bentar, jadi hilang. Oke, bentar ya. Tiba-tiba tadi kok langsung hilang. Duh, kok ini? Oke, kita coba bikin yang baru aja. Oke, kemudian kita pilih yang di bagian sisi home gateway-nya.
Kemudian kita pilih untuk yang di sisi mobile phone-nya. Kemudian di sisi device-nya bisa kita pilih. Ini kita coba dulu ya. Ini sudah langsung terhubung. Coba di smartphone-nya. Ini default-nya dia tidak ada password-nya, kemudian di wireless-nya. Ya, ini nggak ada, nggak usah kita kasih password. Kemudian di si smartphone-nya, ini SSID-nya dia itu masih default. Ini kita ganti dia menjadi Home Gateway. Nah, oke, sudah connect. Kemudian untuk yang di sisi IoT monitornya, kita panjang dari web browser 192.168.25.1. Ya, ini admin. Bentar, enggak keluar. Oke, coba kita pakai yang sudah ada. Ini kelihatannya ngebug yang tadi ini ya. Oke, ini atau sambil dari yang paling ini ya, paling awal. Ini coba saya simpan dulu ke yang lainnya. Oke, di si Home Gateway-nya di sini kita pastikan dia dia pakai WPA2 PSK. Oke, kita akan coba delete beberapa biar nggak kebanyakan ya. Oke, lampu-lampunya kita delete dulu aja. Oke, kita cek yang di sini. IoT monitornya. Ini mungkin di laptop saya kebanyakan buka aplikasi nih, ngehang nih. Bentar. Ya, jadi nanti ada dua ini ya, yang kayak tadi bisa kita off-kan. Ini kenapa bisa kita off-kan? Sekarang kita akan coba menambahkan SBC-nya. Kemudian nanti sini kita tambahkan temperaturnya. Yang tadi ya, bentar, mana tadi? Oke, ini kita tambahkan di sini. Kemudian kita tambahkan kabelnya. Ini asumsinya dia itu akan terhubung langsung ke isi kabelnya yang ada di sini. Di SBC-nya tadi untuk yang di Home Gateway-nya kita cek untuk wireless-nya kan dia SSID-nya nama Home Gateway. Kemudian dia ada dikasih password, yaitu dia pakai WPA2 PSK, passwordnya 12 sampai 8. Oke, yang di SBC-nya ini sama ya.
Jadi ini ada wirelessnya, ini home gateway sudah benar. Ini WPA2 PSK-nya kita setting dia 1, 2, 3 sampai 8. Ini ya. Kita cek, pastikan dia sudah connect. Nah, ini sudah connect ya. Sekarang kita ceknya di smartphone-nya. Oke. Ini belum masuk. Dan harus kita pancing terus ini ya. Kita refresh dulu. Di logout, login, masih belum masuk. Atau mungkin ada, oh ini bentar ya. IoT servernya belum kita pilih di home gateway tadi. Ayo nggak masuk ke sisi smartphone-nya. Login, sekarang oke ya. Sekarang sudah masuk untuk yang di SBC-nya. Nah, yang di sini, ini kalau kita perhatikan di kipas angin kan dia di sebelah kanannya ada ceiling fan, kemudian lampu nanti ada light dan sebagainya dia. Kalau yang di sini, karena kita tidak ada API-nya di si device-nya, maka kita tidak akan bisa melakukan remote-nya ke sisi temperatur yang ada di sini gitu ya. Atau nanti di sini kita tidak bisa membaca data yang disediakan oleh si SBC-nya ini. Ini caranya gimana? Caranya kita akan mendapatkan API di si SBC-nya, sehingga data yang di sisi temperaturnya ini nantinya dia akan bisa dibaca oleh smartphone, gitu ya. Ini caranya cukup mudah. Ini tinggal diisi programming. Nanti ada blink pattern-nya nih ya. Ini sudah ada di tutorial yang ada di sini ya. Nanti ya tinggal diikuti aja. Ada blink pattern-nya, ada min-nya. Ini silakan diganti, disesuaikan sama yang di program yang ada di PowerPoint ini ya. Oke, ini tinggal saya kopikan. Tadi udah saya biar nggak nulis dari awal lagi nih ya. Udah saya kopikan, tinggal copy paste yang ada di sini. Ini diganti aja. Kemudian setelah itu di run. Nah, ini sudah muncul datanya 509 ini ya. Ini data temperatur yang ada di sini. Sekarang kita akan cek kondisinya ada di smartphone-nya dia. Jadi di smartphone-nya kita akan cek kondisinya. Oke, ini ada terangnya yaitu dia device offline. Jadi nanti ini harus kita on-kan dulu. Ini home gateway-nya sudah oke. Coba kita stop. Bentar, kok hilang lagi ya? Bentar. Di sisi sini tadi. Ininya sudah statik. Udah home gateway. Oke, udah benar. Ini ya. Ini dia ada microcontroller. Jadi kadang ini harus ini ya. Baru dia muncul datanya di sini. Jadi kadang ada bugging di sisi packet tracer-nya ya. Jadi harus kita sering logout, login dan sebagainya. Ya, ini tadi programmingnya ada di sini tadi ya. Jadi ini sama.
Ini dia temperaturnya dia 509, nanti sini yaitu dia 509 ya. Ini kita run lagi. Ini kelihatannya bugnya di paket tracer ini ya. Jadi misalnya tadi ya, nah tadi coba scripting harus kita login lagi, kita logout, login. Ini kelihatannya juga dicek kembali. Ini dipancing-pancing lagi gitu ya. Ini virusnya kan sudah masuk ke authentication. Ya, baru dia muncul lagi sini ya. Jadi harus sering di refresh gitu ya di sisi SPC-nya, sehingga nanti sini itu bisa muncul datanya di sini dia. Jadi kalau misalnya tadi kita perhatikan di sisi datanya, programmingnya, nah ini kadang offline lagi. Nah ini secara konsepnya tadi ada microcontrollernya, ini ya, tipenya, kemudian dia name-nya ada temperaturnya ada di sini tadi ya, ini harus sering di refresh. Nanti ada numbernya, munculnya di sebelah kanan ini, nanti unitnya itu dia Celsius, ya. Jadi ini caranya kita buat API di sisi device, sehingga nanti data sensornya akan bisa dibaca dari sisi smartphone-nya dia. Ini kan coba ya, mungkin ini dari tadi paket tracer saya agak ngebug ya, mungkin harus di reset laptopnya kayak gini. Jadi kalau mungkin nanti ada trouble di sisi paket tracernya, mungkin bisa ada bug di sisi paket tracernya dia. Nanti silakan dimatikan, kemudian di restart dulu dia untuk memastikan dia tidak melakukan case yang lama dia. Oke, ini kalau mungkin nanti sini kita menambahkan untuk yang di data yang lainnya, misalkan nanti sini kita akan menambahkan sirine dia. Jadi kalau tadi kan dia ada datanya di isi temperaturnya, sekarang kita akan coba menambahkan di isi sirine. Yang di isi sirine ini nanti dia akan ada dikoneksikan dari sisi D0-nya, yang ada di pin D0-nya di sisi sirine akan masuk ke pin D1 yang ada di sisi SPC-nya ini ya. Ya, bentar, saya minum dulu ya. Oke. Ini kebetulan pas lagi di Jepang 3 hari ini kena flu batuk dia. Oke, untuk yang di sisi sini di sisi state-nya tadi kita bisa menambahkan kondisinya, yaitu seleksi kondisi. Jika temnya ini dia 660, jadi jika suhunya dia itu lebih dari 660 ya. Jadi ini kan dia ringnya antara 0 sampai 1000 ya. Jadi selagi untuk ring yang ada di sisi sini, temperatur sini ya, ini dia ringnya antara 0 sampai 1000. Nah, nanti kalau mau dirubah kan temperatur kan di antara 0 sampai 100. Nanti silakan dinormalisasi antara ring ini menjadi 0 sampai 100. Jadi kalau dia temnya lebih dari 660 misalnya, ya, maka ini dia akan sirinnya dia akan dinyalakan. Itu dia di pin ke satunya, pin satunya di sini ya. Di pin satunya nantinya sini dia akan di-on-kan ini ya. Jadi kalau dia 660 berarti kan dia sekitar suhunya lebih dari 66 derajat itu ya. Jadi suhunya sudah sangat panas, nanti di suatu mesin dan sebagainya, maka ini dia akan langsung mengikat dari sirine. Nah, kalau nanti ya mau dirubah temperaturnya lebih rendah dan sebagainya, silakan nanti di sisi settingnya dari sini. Kemudian yang lainnya, kalau dia lebih kecil dari 660, maka di sirinenya dia akan menjadi off gitu ya, dia 0.
Oke, itu ya. Ini untuk yang di hari ini, jadi ini yang di apa istilahnya, kita tambahkan aktuator juga ke sisi device-nya. Jadi kalau isi temperaturnya, ini nanti dia itu akan bisa langsung dikontrol dari sisi smartphone-nya. Kemudian nanti di sisi sininya kita bisa menambahkan aktuatornya ketika ada suatu kondisi yang diisi temperaturnya, dia misalnya lebih dari suatu threshold nilai, maka dia tuh akan langsung aktifkan dari aktuatornya, misalnya sirine atau dia nanti ada semacam kayak buzzer dan sebagainya dia. Kemudian yang kedua, ini di paket tester, ini dia tuh bisa disetting semacam kayak environment itu ya. Jadi environment ini nanti dia akan mendekati ke yang sesungguhnya. Jadi misalkan untuk yang di sisi sini, ini sudah kita buat untuk yang di settingnya dan sebagainya. Di sini nanti dia itu bisa dilakukan semacam kayak perubahan-perubahan cuaca dan sebagainya. Jadi ini bisa kita asumsikan nanti ada di suatu wilayah, ada di suatu rumah misalnya, mungkin dia bisa sangat panas, bisa sangat dingin dan sebagainya. Nanti environment-nya bisa kita setting dari environment yang ada di paket tracernya ini ya. Untuk yang di setting environment, nantinya kita bisa langsung masuk ke bagian yang namanya lokasinya intercity ini ya. Jadi nanti ada lokasi intercity, nanti ada current time-nya, ini ya. Nanti bisa diedit. Jadi kalau kita menunggu current time-nya 24 jam kan kelamaan. Nanti ya 24 jam ini bisa kita edit menjadi 1 menit misalnya. Jadi 24 jam ini kita simulasikan dia itu menjadi 1 menit di dalam paket tracernya ini ya. Ini bisa kita setting untuk yang di apa istilahnya ya, di temperaturnya, diisi gasnya, diisi gravitinya, diisi cahayanya dan lain sebagainya. Jadi kayak level radiasi, level temperaturnya, sisi airnya dan sebagainya, sisi angin, kecepatan angin, nanti semuanya bisa kita atur dari sini. Ini misalkan ya di simulasi time-nya, ini kita buat dari yang 1 menit ya. Jadi 1 menit ini equal ke 60 menit ini ya. Jadi 1 menitnya dia itu sama dengan 60 atau 1 jam. Jadi kalau kita mensimulasikan sebanyak 24 jam, berarti kan dia sebanyak 24 menit gitu ya. Jadi ini bisa diatur-atur, nanti 1 menitnya bisa berupa 120 menit atau untuk mempercepat dan sebagainya. Nantinya 1 harinya bisa dibikin 1 menit juga nanti juga bisa dari sini dia. Jadi yang dari sini bisa kita setting untuk di temperaturnya dan sebagainya. Mungkin yang di awal untuk di ambient temperatur dan sebagainya bisa kita atur dari yang suhunya paling rendah sampai nantinya sini suhunya paling tinggi ketika di siang hari. Kemudian nantinya sini di sore hari suhunya langsung ngedrop ini ya. Mungkin kayak di ini ya. Jadi nanti ada banyak parameter di sini ya. Jadi untuk yang di orange ini nanti ada sunlight-nya. Untuk yang di sisi hijau ini yaitu dia di sisi temperaturnya. Nah, ini hanya untuk yang disimulasikan, nantinya sini bisa diatur-atur sehingga nantinya kita akan mendapatkan data dari paket tracernya dia. Jadi untuk mengetahui mensimulasikan tadi ya misalnya temperaturnya kita mau naikkan, mau turunkan sebagainya, ini bisa kita setting dari environment yang ada di sini dia. Kayak yang di saat ini di Jepang, ini kalau siang hari masih cukup panas ya, walaupun ini sudah masuk musim gugur, ini sekitar 30 derajat, tapi ketika di malam hari dia itu langsung ngedrop menjadi 19-18 derajat itu ya. Jadi perbedaan suhunya sudah cukup agak ekstrim. Nah, ini kalau misalnya kita lihat untuk yang di paket tracernya, environment-nya bisa kita cek dari sisi bentar. Ini ya. Jadi nanti dari sini
bisa langsung diklik aja di sisi sebelah kanan ini. Nanti ya environment-nya bisa langsung kita edit. Nah ini ya, ini 1 menitnya misalnya dia itu equal ke berapa. Jadi atau dia 1 detiknya sama dengan 60 menit misalnya. Jadi nanti untuk mensimulasikan 1 hari cukup nantinya itu dia pakai 24 detik itu ya. Jadi nanti dia akan di beberapa bisa kita amati. Ya dari sini. Jadi dia mungkin nanti dia akan ambil datanya tiap berapa detik sekali atau tiap berapa menit sekali. Nanti dia bisa diambil dari sini. Ini juga bisa kita rubah-rubah. Mungkin mau dinaikkan, mau diturunkan dan sebagainya dia. Ya, ini ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menguji dari kondisi yang ada di sini. Jadi nanti suhunya dia itu bisa berubah-ubah sesuai dengan data yang kita masukkan di sini dia. Ini ya. Jadi nanti suhunya dia mungkin menjadi kayak gini ya. Menjadi sangat ekstrim untuk mensimulasikan kondisi yang ada di real sesungguhnya. Baik, yang dari sini ada yang mau ditanya dulu, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, untuk yang di berikutnya, silakan nanti di sini ada dibikin yaitu dia project IoT. Mungkin nanti yang sini yang di minggu depan saya akan menunjuk beberapa dari kalian untuk memperlihatkan project di IoT-nya ini. Silakan nanti yang sini dibuat dari sudah kalian pelajari selama di minggu yang kedua sampai di minggu ke-7 ini ya. Setelah itu nanti kita akan coba mengaplikasikan secara langsung nanti ya di Walkwi. Jadi kita di Walkwi kan ada simulatornya. Ini sudah langsung bisa kita setting secara real kondisi gitu ya. Jadi program yang ada di Walkwi nantinya ini bisa diarahkan langsung ke device yang ada di hardware-nya dia. Oke, nanti ini tugas di minggu depan jadi nantinya kita nggak ada UTS ya. Jadi ini karena praktikum nanti nggak ada UTS ya. Nanti sini silakan nanti diupload di etolnya dia. Untuk yang di etolnya sebentar, saya bukakan dulu etolnya tugasnya. Ini praktikum 6 yaitu dia API. Ini saya setting sampai jam 11 malam. Ya. Oke, kemudian yang di apa istilahnya? Ini saya tutup ya, nanti yang di PJJ. Kemudian saya coba buka untuk yang di LJ. Oke, yang LJ silakan absen untuk yang di hari ini. Sekalian tugasnya saya akan berikan di etol ya. Baik, ini ya, ini di tugasnya ya. Nanti silakan nanti di sini silakan dibuat suatu aplikasi berbasis ke paket tracer. Boleh nanti ya ini ya. Silakan nanti di sini mau smart home, mau smart industry, mau smart agriculture atau yang lainnya. Nanti di sini ada sensor, ada aktuatornya. Bisa juga nanti bisa pakai RFID, bisa pakai BLE, bisa pakai SPC. Ya, nanti di sini silakan nanti di sini dikoneksikan. Kemudian nanti di sini paling enggak nanti ada sisi sensornya, ada aktuatornya, ada sisi smartphone-nya untuk melakukan monitoring ke semua device yang sudah kalian buat itu ya.
Ya, nanti silakan dibuat, silakan didesain, dipakai tersedia ini ya. Kemudian nanti di sini silakan diupload di etol. Nanti di minggu depan nantinya kalian akan saya coba panggil, mungkin nggak semuanya, saya akan sampling untuk menemukan dari tugas yang sudah ada di minggu ini. Baik, ada yang mau ditanyakan di sini? Jadi untuk tugas yang terbaru ini yang telah tadi Pak ya? Ya, nanti tugasnya dari sini ya. Nanti yang di modul ke-6, nanti di halamannya paling terakhir ini ya. Ya baik Pak. Ya. Terus saya belum kurang paham untuk minggu depan itu maksudnya bagaimana Pak ya? Nanti di minggu depan nanti kita akan ada ini ya, mungkin nanti dari kalian saya akan panggil secara ini ya, apa istilahnya, acak sampling gitu ya. Karena kalau nanti semuanya menemukan hasilnya, mungkin nanti tidak akan cukup waktunya itu ya. Jadi nantinya dari tugas yang sudah kalian buat, nanti yang sini akan kalian upload dulu di etol, kemudian nanti untuk mengetahui ke tingkat pemahaman kalian, nanti saya akan panggil secara acak, mungkin nanti untuk menemukan tugasnya dia atau proyeknya ini ya. Berarti yang ditemukan itu tugas proyek yang sebelum-sebelumnya atau buat yang ini aja, yang di minggu ini aja nanti ya. Oh ya, baik Pak. Ya, jadi yang di sebelumnya nanti nggak usah didemokan. Nanti ini kan nanti udah gabungan dari dengan proyek-proyek yang ada di sebelumnya dia. Jadi yang di tugasnya ini sudah gabungan dengan proyek-proyek yang ada sebelumnya. Jadi nanti harus ada semacam kayak sensornya, ada aktuatornya, ada monitoring isi HP-nya, ya. Dan di sini mau ditambahkan RFID, SPC dan sebagainya juga bisa nih. Jadi paling nggak nanti ya ada sensor, ada aktuator, juga nanti ada semacam kayak apa istilahnya monitoringnya di sisi HP-nya dia. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Terima kasih. Cukup ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, baik saya akhiri untuk yang di kuliah hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya izin live ya. Ya Pak.